Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel New Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau sharing ya beberapa rawatan mengenai menjaga kesehatan burung di musim pancaroba. Ya, seperti yang kita tahu ya, musim pancaroba itu dikenal sebagai musim sakit ya. Karena kenapa? Karena suhunya itu berubah ya. Si burung itu menyesuaikan suhu, metabolisme tubuh bekerja keras, akhirnya imun turun. Nah, saat imun turun, rata-rata kondisi cuaca atau lingkungannya itu cocok untuk bakteri berkembang biak ya, lembab dan sebagainya. Akhirnya ya musim-musim pancaroba dikenal sebagai musim sakit ya, atau burung-burung rentan sakit di musim pancaroba. Nah, gimana sih caranya untuk mensiasati, atau gimana sih caranya biar burung itu tetap sehat di musim pancaroba? Ya, akan saya share beberapa settingan di kandang saya atau rawatan di kandang saya untuk menjaga kesehatan burung merpati musim pancaroba. Sebenarnya nggak hanya di musim pancaroba ya teman-teman ya, melainkan ini rawatan rutin di kandang saya yang saya lakukan setiap tahunnya ya, yang setiap tahunnya itu selalu ya dievaluasi ya. Ada yang kurang ini, oh ini tahun ini begini ya, saya lengkapi, saya sharing dengan beberapa senior juga di kandang-kandang yang lain, terutama dengan senior-senior merpati pos ya, yang karena kenapa? Karena mereka itu miara burung itu mayoritas itu hitungannya banyak ya, paling sedikit itu puluhan sampai ratusan ya. Jadi untuk menjaga kesehatan kandangnya itu perlu dilakukan perawatan ekstra. Nah, saya juga banyak sharing sama mereka. Jadi saya gabung dan saya coba di kandang saya ya, saya share ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, yang pertama itu wajib ya, atau sudah lumrah lah. Yang pertama itu pasti menjaga kebersihan ya. Kebersihan itu mencakup kebersihan kandang, kebersihan pakan, kebersihan aksesoris, wadah pakan dan lain sebagainya, kebersihan lingkungan kandang dan lain sebagainya ya. Jadi mulai dari kandang ya, kandang itu diusahakan jangan sampai lembab ya, suhunya jangan sampai lembab lah, karena kondisi lembab itu bikin bakteri gampang tumbuh. Sebisa mungkin kalau bisa ya, setkan kandang itu sebelum bikin kandang itu diperhatikan posisi mataharinya biar kesorot matahari ya setiap harinya itu kalau bisa ya. Kalau player mungkin ya lebih gampang bersihinnya ya, cukup sekali sehari atau 2 kali sehari itu sudah bersih ya, karena tidak banyak kotoran kalau player. Kecuali kalau breeding atau ternak itu pasti kotor kandangnya, karena tiap detik itu ya mungkin si kotoran itu dari piyik itu pasti ada gitu ya. Nah, itu dijaga kotak sarangnya, kalau misalkan udah mulai basah diganti, misalkan 2-3 kali sehari ya, atau seminggu 2 kali diganti media sarangnya dan lain sebagainya. Di alasnya, kalau pakai alasnya dibersihkan dan lain sebagainya. Nah, kalau kandang umbaran itu jaga kebersihan kandangnya itu tergantung alasnya teman-teman ya. Kalau saya sekarang itu pakai alas yang selat ya, jadi kotorannya itu turun ke bawah. Itu sepengalaman saya ini lebih oke ya, maksudnya lebih enggak terlalu banyak yang sakit gitu. Karena apa? Karena penularannya itu tidak masif kayak kalau alasnya itu pasir atau tanah ya. Jadi kalau ada yang sakit satu itu biasanya beberapa kena gitu ya. Jadi karena kenapa? Karena ya dia nya di situ ya, di situ kadang kotoran apa makanan juga nempel ke kotoran, dimakan lagi nempel di burung, akhirnya burung rentan sakit. Nah, untuk selat ini ya alhamdulillah tahun ini berkurang ya, jadi hasilnya cukup bagus ya. Jadi kotorannya itu turun ke bawah, nanti bersihnya gampang. Ini juga belum bersihin ya, tinggal diangkat, dicuci, disikat dan sebagainya, taruh lagi. Itu lebih bersih ya, dan burung lebih sehat. Kalau misalkan pakai alas tanah atau pasir, teman-teman taburin itu yang namanya kapur ya, atau dolomit, biar si tanah itu tetap kering ya, jadi nggak sampai lembab, terutama di musim hujan. Karena bakteri yang di bawah tanah itu kalau misalkan lembab, dia wah pertumbuhannya masif ya teman-teman ya. Jadi kayak bom waktu lah, dia emang di situ ya. Musim panas nyantai gitu ya di bawah pasir, di bawah tanah. Nanti kalau pas cuaca mulai lembab, kondisinya sudah mulai oke, dia keluar. Itu wah kena ya. Saya 2 tahun kemarin ngalamin ya. Nah, jadi burung itu sakitnya nggak selesai gitu ya. Terus kena terus gitu. Aksesoris pakan juga wajib dicuci ya. Kalau bisa setiap hari diganti. Kalau saya ini sekali sehari diganti ya. Setiap sore saya ganti pada pakannya. Besoknya dicuci gitu. Dijemur kalau ada matahari. Pakan usahakan bersih ya, kalau bisa sih dicuci dengan air garam ya, air garam krosok ya, garam kasar, direndam 10 menit sampai 20 menit, itu baru dibersihkan, dibilas, dijemur sampai kering.
Nah itu insya Allah lebih higienis ya untuk untuk menjaga pakannya. Kalau bisa juga lah, kalau lagi ada matahari usahakan burungnya itu dijemur ya. Karena kenapa ya, penjemuran juga cukup besar ya efeknya, karena dia bisa menghilangkan patogen yang menempel ya, jadi mati ya kalau kena sinar matahari. Itu yang pertama ya, itu mungkin ya sudah lumrah atau wajib ya, mungkin dilakukan di setiap kandang agar menjaga burung tersebut menjadi sehat. Yang kedua itu teman-teman bisa menambahkan suplemen tambahan ya. Suplemen tambahan apa bang? Kalau saya itu bisa kasih opsi ya. Untuk air minum dulu nih, air minum itu bisa pakai 5 air minum. Yang pertama itu air biasa, air tanah ya, air biasa, air baku lah biasa. Yang kedua itu air cuka apel ya, jadi airnya dicampur dengan cuka apel. Yang ketiga itu air probiotik ya, air fermentasi dari probiotik. Saya biasa pakai merek E4. Yang keempat itu air dari impusan rempah-rempah rempah-rempah Indonesia ya, dibuat infus water, bisa dicampur dengan buat minum. Yang kelima itu bisa menggunakan vitamin-vitamin dari pabrikan ya, atau vitamin-vitamin yang ada di kemasan gitu. Nah settingannya macam-macam teman-teman ya, cuman kalau di kandang saya pakai air baku, air biasa, air bening biasa, air tanah. Yang kedua itu air cuka apel ya. Yang ketiga itu probiotik E4 ya. Settingannya gimana untuk air? Saya pagi biasanya pakai air baku biasa, air tanah ya, sumur. Lalu sorenya itu diganti dengan E4 ya, air fermentasi dari E4 probiotik. Nah 1-2 kali dalam seminggu diberikan air dari cuka apel ya. Dari cuka apel itu 10 ml untuk 1 liter air minum ya, dicampur, itu diberikan ke burungnya. Biasanya seminggu 2 kali saya dikasih setiap pagi. Nah kalau paginya dikasih cuka apel, sorenya itu nggak pakai probiotik, sorenya itu tetap air bening biasa, air baku biasa gitu ya. Cuka apel kalau bisa teman-teman pakai yang terbaik lah ya, jangan yang jelek ya, karena efeknya itu nggak terlalu kerasa ya. Kalau pakai yang bagus, yang kayak gini, apa sih syaratnya gitu supaya yang bagus? Yang pertama cari yang raw, unfilter, unpasteurisasi, dan with mother ya, jadi dia ada bakteri baiknya gitu. Ini efeknya cukup kerasa ya teman-teman. Bisa lumayan apa sih perbedaannya dengan cuka-cuka yang murah atau yang pabrikan ya, kerasa banget bedanya. Jadi lebih sehat yang saya sebutkan tadi ya. Banyak kok mereknya di toko online juga banyak. Dosisnya udah saya sebutin tadi ya, 10 ml untuk 1 liter air. Silahkan dikonversi aja. Ini manfaatnya cukup banyak banget ya, udah dipakai mungkin udah puluhan sampai ratusan tahun di Eropa terutama ya, untuk merpati pos. Dan memang secara ilmiah juga bisa membunuh banyak ya, puluhan sampai ratusan bakteri gitu ya, cuka apel ini. Dan juga bisa memberikan enzim, probiotik dan sebagainya untuk kebutuhan kesehatan burung. Untuk minuman herbal teman-teman bisa bikin dengan cara memotong-motong atau mencacah-cacah herbal pilihan teman-teman. Nah untuk herbalnya teman-teman bisa pakai herbal-herbal yang ada di sekitar kita ya, kayak jahe, kunyit ya, apalagi ya banyak ya, serai, terus jintan hitam, sahang atau lada ya, macam-macam lah ya. Yang intinya sih sifatnya itu untuk menyehatkan burung ya, dan lain sebagainya. Banyak ya rempah-rempah Indonesia yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas. Hampir semua rempah itu bagus ya. Caranya gimana? Caranya cukup diiris-iris ya, dirajang atau di blender ya. Lalu si rempah tadi dileop atau dikukus, bukan dikukus ya, diseduh dengan air panas ya. Seduh dengan air panas, biarkan beberapa jam ya, 3-6 jam sampai air infusannya itu keluar ekstraknya. Nah, bisa disaring, lalu air yang hasil saringan tadi bisa dicampur dengan air baku, air biasa untuk campuran minumnya. Berikan seminggu 1-2 kali ya, terserah teman-teman ya, bisa ditingkatin jadi 3 kali, atur aja. Untuk pemberiannya lebih baik saat sore hari agar malamnya itu burung hangat. Kalau males bikinnya teman-teman bisa beli ya tolak angin ya, antangin dan sebagainya. Itu juga sudah herbalnya sudah cukup bagus ya. Dibuka aja, langsung celup aja ke air ya. Kalau nggak salah satu saset itu untuk 1,5 liter sampai 2 liter lah ya, kira-kira aja ya.
Selain di air minum tadi, suplemennya bisa teman-teman tambahkan suplemen-suplemen lain ya, seperti jamu-jamuan ya. Jamu-jamuan itu apa? Jamu gelintiran yang dari herbal itu bisa dikasih ke burung untuk menjaga kesehatan. Tapi saran saya sih kalau ngasih jamu-jamuan itu ya harus rutin ya, karena efeknya memang terasa butuh proses ya. Jadi nggak langsung terasa gitu ya, dia butuh proses. Tapi kalau udah jadi udah ada efeknya itu bagus ya, efeknya itu cukup lama ya, atau hampir permanen lah. Tapi ya tetap harus dirutinin gitu. Juga yang suplemen yang dicampur di pakan ya, kalau saya pribadi pakainya ya produk sendiri ya. Ada profil itu minyak nabati untuk menunjang kesehatan burung, itu dicampur ke jagung. Biasanya saya kasih seminggu itu 4 sampai 7 kali ya, tergantung moodnya yang kasih makan ya. Jadi yang penting rutin ya, walaupun sedikit yang penting rutin lah, intinya sih kayak gitu. Atau mungkin teman-teman kalau lihat di postingan orang merpati pos luar ya, itu minyak, bubuk kalsium dan sebagainya itu dicampur ya jadi satu teman-teman. Itu benar-benar komplit lah untuk suplemen pakannya gitu ya. Ya kalau mau niru juga silakan, tapi kalau saya cukup dengan minyak nabati saya gitu. Ya bisa juga dengan menggunakan suplemen-suplemen yang ada di pasaran ya teman-teman ya, seperti Vitacik atau merek-merek lain lah ya, yang fungsinya itu bisa menunjang kesehatan burung merpati. Sesekali juga saya biasanya kasih camilan yang bergizi ya buat burung merpati. Kalau di saya itu seringnya pakainya daun kelor ya. Daun kelor itu manfaatnya banyak sekali teman-teman ya. Bahkan WHO sendiri menyebutkan ini adalah daun ajaib ya, atau tanaman ajaib yang fungsinya itu sangat lengkap, yang mana bisa sangat berguna untuk menunjang kesehatan burung merpatinya. Selain daun kelor, teman-teman juga bisa menggunakan daun ginseng Jawa atau kolesom, bisa juga dengan daun kangkung atau daun-daun lainnya yang merpati itu suka ya. Yang ketiga itu siapkan yang namanya kandang karantina ya. Kandang karantina itu penting juga ya teman-teman ya. Apalagi kalau mobilisasinya cepat ya. Misalkan ada burung baru nih, kita beli gebran dan sebagainya, itu dari luar ya, dari pasar, beratnya burung campur di situ ya. Kita nggak tahu itu burung sehat atau enggak. Dia bawa bakteri apa aja atau bawa kuman apa aja, kita nggak tahu. Nah, fungsinya itu ya untuk menjaga burung tersebut agar dipastikan sehat ya. Jadi burung baru kita beli bisa dicuci ya, di sampo, disabun, dicuci lah dengan desinfektan, dimandikan ya dengan sampo, lalu dijemur sampai sampai kering ya, sampai kering baru dimasukin ke kandang karantina. Dikasih antibiotik 3 sampai 5 hari. Nah, kalau misalkan sehat ya udah bisa digabung di kandang normal, bisa dijodohkan dan sebagainya. Itu untuk meminimalisir tertular penyakit dari luar. Dan kandang karantina juga bermanfaat kalau misalkan burung ada yang sakit teman-teman ya. Jadi burung ada yang sakit itu nggak mungkin kita bareng-bareng di kandang ini ya, rame-rame, nggak bisa teman-teman. Nanti burung KO semua gitu ya, habis semua. Jadi burung yang sakit, yang ketahuan udah kelihatan, wah ada pilek nih sakit, atau ketahuan nih ada buahnya atau gimana, itu langsung dipindah ke kandang karantina untuk meminimalisir penularan di kandang kembaran atau kandang koloni. Selanjutnya ini penting juga ya teman-teman, harus menyediakan yang namanya antibiotik ya. Di kandang itu harus menyediakan antibiotik. Saya saranin antibiotik yang sifatnya itu spektrumnya luas ya, jadi dia efektif untuk bakteri gram negatif dan gram positif ya. Kenapa harus ada antibiotik ya? Kita jangan sombong lah dengan rawatan kita yang udah maksimal gitu ya. Kita jangan sombong, wah kandang saya anti penyakit gini, nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin lah sejago apapun kalian gitu. Menurut saya kalau melihara makhluk hidup ya ada suatu saatnya pasti burung itu sakit. Nah, pada saat masih pancaroba kayak gini, itu harus sedia yang namanya antibiotik. Bila mana burung sakit itu kan bisa langsung dikasih obat ya, jadi tidak ada kata telat untuk ngobatin. Jadi burung kemungkinan sehatnya itu lebih besar. Untuk merek apa bang? Rekomendasi untuk merek saya pakai beberapa merek ya. Jadi setiap tahun itu saya ganti rolling ya. Yang pertama itu Prazon atau CRD anti snot, bungkusnya merah, kapsul ya, itu bagus ya, dari Alstar. Yang kedua itu terapi dari Medion, ketiga itu Neomeditril dari Medion, keempat itu yang suntiknya ya Medoxil LA dari Medion juga. Nah, saya biasa di rolling tuh.
dari keempat antibiotik itu saya rolling, tahun ini pakai ini, tahun ini pakai ini gitu ya. Jadi biar bakterinya itu tidak resisten ya terhadap antibiotik yang itu aja gitu ya. Jadi perlu di rolling kalau misalkan burung sakit, nah dikasih. Untuk dosis ya bisa disesuaikan lah sama di kemasan, dibaca aja. Cara pakainya juga mungkin udah lengkap. Ya, ada lagi satu antibiotik yang nggak di stok ya, itu wajib ada di stok ya, selain yang tadi itu yaitu ini ya, metronidazole ya. Ini khusus untuk goham ya, karena dia lebih efektif untuk protozoa ya, karena goham itu kan trichomonas dan lebih ampuh dengan metronidazole ini. Dosisnya maksimal itu 50 mg per hari ya, itu maksimal ya. Bisa rekomendasi sih 15 sampai 25 mg per hari itu untuk dosis dosis ringannya. Untuk dosis beratnya 50 gram. Pemberiannya itu sore hari ya, 1 kali sehari bisa, atau kalau mau dibagi 2 kali sehari itu bisa. Misalkan pengennya dosisnya 40 mg ya, pagi 20 mg ya, sore 20 mg. 20 mg segimana bang? Ya segini tuh, satu kapsul itu isinya 500 mg ya. Berarti ya kalau pengen 25 mg ya dibagi 20 ya. Kalau 50 mg ya dibagi 10. Gitu aja teman-teman hitungannya. Ini harus di stok ya, karena goham itu termasuk penyakit langganan ya. Walaupun sudah bersih kandang dan sebagainya, itu ada aja ya yang kena gitu ya. Entah musim panas atau musim hujan ya, itu ada ya. Kalau penanganannya cepat itu nggak masalah teman-teman ya. Untuk burung-burung yang imunnya bagus, goham itu nggak kedetek ya. Maksudnya dia sehat aja, normal aja, walaupun di dalamnya ada bakterinya. Tapi untuk burung yang lagi drop imunnya itu di sininya nanti muncul kayak kerak-kerak kuning ya, ngebendol kalau parah itu bisa sampai besar, menghalangi jalur napas dan sebagainya. Air burung bisa mati. Oh ya, untuk tambahan ya, opsional gitu ya, untuk menghalau dari patek ya, teman-teman usahakan kandangnya itu dikasih yang namanya obat nyamuk ya. Saya di kandang pakai obat nyamuk, itu elektrik ya. Jadi kalau nyalain lampu itu hidup ya obat nyamuknya. Itu cukup efektif teman-teman ya. Saya 2 tahun itu eksperimen kandang ternak dan kandang ikan itu dipisahin ya. Ini pakai itu elektrik ya, obat nyamuk di sana enggak. Nah, mayoritas itu yang kena yang enggak pakai obat nyamuk ya, karena mungkin populasi nyamuknya itu lebih besar dan banyak gitu ya. Dan dikasih tirai, ditutup ya. Jadi kalau malam ditutup biar mengurangi populasi nyamuk yang masuk, karena patek itu ya penyebarannya itu ya lewat gigitan nyamuk. Nah, selain itu ya teman-teman juga harus tahu ya ciri-ciri penyakit pada merpati atau penyakit apa saja sih yang sering menyerang merpati. Nah, itu ciri-cirinya diapalin lah, terus obatnya disiapin, dan itu ya teman-teman udah tahu gitu ya. Kan sayang ya kalau miara burung mahal, bagus, burung kesayangan sampai mati karena penyakitnya itu kita salah ngobatin atau kita nggak tahu itu apa gitu kan. Ya, beberapa penyakit udah saya bahas di video YouTube saya atau di website duniahobi.org. Ya, itu aja teman-teman ya, rawatan di kandang saya untuk kesehatannya setiap harinya, baik itu musim pancaroba atau enggak ya. Bisa diterapkan lah kalau misalkan ada yang cocok dengan teman-teman gitu. Karena kebanyakan di sini bukan player ya, nggak ada player malahan. Jadi saya rawatannya umum untuk burung-burung koloni, untuk indukan, untuk ikan yang sifatnya itu masif dan banyak. Kalau untuk player sebenarnya relatif lebih mudah teman-teman ya, karena player itu kan kandangnya ya pasti bersih ya, tiap hari dibersihin gitu ya. Cuma ada bupon sama kandang jeruji bawahnya atau bawahnya pakai alas, itu lebih bersih ya dibandingkan burung yang koloni banyak itu lebih lebih rentan sakit ya. Kalau player itu ya jarang ya sakit ya, asal yang merawatnya itu apik ya aman. Oke, itu aja teman-teman ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.